Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Crispin Suherli. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Semoga rekan-rekan nanti setelah mengunjungi channel ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai materi teks negosiasi. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri teks negosiasi. Kawan-kawan pasti pernah melakukan negosiasi. Nah, di dalam bahasa Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan negosiasi tersebut? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dari pengertian tersebut, negosiasi dapat dibedakan menurut pertama, situasinya, situasi secara formal dan situasi secara informal. Dan menurut untung ruginya dalam melakukan negosiasi tersebut, negosiasi dibedakan menjadi 4, yaitu negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Setelah kita memahami pengertian teks negosiasi tersebut, kita akan melanjutkan ke ciri-ciri teks negosiasi. Adapun ciri-ciri teks negosiasi yaitu adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi di sini ada dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Nah, di sini sangat jelas ya. Jadi dalam suatu teks negosiasi otomatis harus ada dua pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Nah, disinilah terjadinya negosiasi. Ada yang mengajukan dan juga yang menawarkan, hingga nanti akan terjadi suatu kesepakatan. Dan yang terakhir adalah kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi dari hasil negosiasi harus ada hasilnya, yaitu sebuah kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, maka negosiasi dikatakan adalah gagal. Selanjutnya, materi yang kedua, kita akan menuju ke bagaimana pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Seorang negosiator harus memahami trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam melakukan negosiasi. Negosiator yang ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Pertama, membuat suasana menjadi santai. Yang kedua, melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. Yang ketiga, berbicara dengan santun. Yang keempat, menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih dari topik satu ke topik yang lainnya. Nah, dan yang terakhir, mengambil kesimpulan secara tepat sehingga hasil negosiasi tersebut bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang negosiator. Pertama adalah penampilan. Penampilan sangat mempengaruhi penilaian orang terhadap seorang negosiator. Yang kedua, sikap. Nah, di sini sikap seorang negosiator sangat mempengaruhi bagaimana nanti akan terjadinya suatu negosiasi. Berjalan seperti apa, itu tergantung dari sikap seorang negosiator tersebut. Terus, yang ketiga, cara berbicara. Cara berbicara seorang negosiator yang handal akan berbeda dengan seorang negosiator yang belum berpengalaman. Yang keempat, wawasan. Semakin luas wawasan seseorang negosiator terhadap apa yang ingin dia negosiasikan, maka semakin besar juga kemungkinan negosiasi akan berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Seorang negosiator harus memahami lawan berbicaranya. Semakin dia memahami, maka negosiasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas kesantunan dalam melakukan negosiasi. Sopan santun merupakan perilaku yang penting dalam negosiasi. Sopan santun sangat diperlukan dalam memenangi sebuah negosiasi. Berikut beberapa perilaku santun yang dapat kita lakukan dalam melakukan negosiasi, yaitu sabar, tidak memperlihatkan rasa jemu, tidak bicara terus-menerus,
tidak membicarakan diri sendiri, tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi, tidak menggunakan bahasa daerah, fokus terhadap topik yang penting, tidak merasa diri paling benar. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan negosiasi yang kita lakukan akan sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam melakukan negosiasi, kita dapat memberikan pujian kepada lawan berbicara kita atau lawan negosiasi kita. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang dipuji. Seorang negosiator dapat melakukan pujian kepada lawan negosiasinya. Dalam memuji lawan negosiasi, negosiator menggunakan bahasa yang sopan. Kata yang sopan tersebut disertai dengan alasan memuji lawan negosiasinya. Akan tetapi, jangan juga terlalu sering memuji lawan negosiasi kita. Itu tidak baik dalam etika bernegosiasi. Kenapa? Nanti lawan negosiasi kita bisa besar kepala hingga inti dari keinginan kita melakukan negosiasi tersebut tidak tercapai. Berikut ini faktor-faktor penentu keberhasilan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, kesepakatan yang dicapai mampu memengaruhi pihak lain. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lainnya. Teks negosiasi memiliki dua pola penyajian, yaitu penyajian secara lisan dan penyajian secara tulis. Yang pertama kita akan membahas negosiasi lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang dilakukan dalam ragam lisan. Negosiator berperan penting dalam melakukan negosiasi secara lisan. Yang kedua, negosiasi tulis. Negosiasi tulis merupakan bentuk negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa yang digunakan untuk melengkapi negosiasi lisan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis, baik proposal maupun surat. Kita akan lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi tersusun dari 5 komponen, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan terakhir adalah penutup. Di dalam orientasi ada pembuka teks negosiasi. Orientasi dapat berupa salam perkenalan atau sapaan. Selanjutnya pengajuan. Negosiator akan menyampaikan maksud atau tujuan dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga, penawaran. Proses ini merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, persetujuan. Proses ini merupakan proses terjadinya kesepakatan atau hasil penawaran kedua pihak atau negosiator. Dan yang terakhir adalah penutup. Proses ini merupakan proses mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam bernegosiasi. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Adapun ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi adalah menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kalimat deklaratif, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pronomina, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan, dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Kita akan memasuki materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu bagaimana menyusun teks negosiasi. Pun langkah-langkah kita dalam menyusun teks negosiasi dapat dilakukan dengan 4 langkah berikut ini, yaitu yang pertama, menentukan topik permasalahan. Terus yang kedua, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Yang ketiga, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi.
Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi yang berbentuk dialog. Itu tadi adalah bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Selanjutnya, kita dapat menyusun teks negosiasi secara tertulis. Nah, langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, mencari topik penawaran atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Jadi di sini kita akan memiliki 3 tahapan untuk membuat ragam teks negosiasi secara tertulis. Nah, itu tadi materi tentang teks negosiasi. Semoga rekan-rekan setelah melihat video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan rekan-rekan. Semoga di lain kesempatan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru dan lebih menarik lagi. Terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga rekan-rekan tetap semangat dan salam sukses selalu.